Desta Mahendra yang terkenal dengan gaya bercandanya tiba-tiba menunjukkan sisi kebapaannya yang jarang terlihat kala berhadapan dengan ketiga buah hatinya. Desta Mahendra yang terkenal dengan gaya bercandanya tiba-tiba menunjukkan sisi kebapaannya yang jarang terlihat kala berhadapan dengan ketiga buah hatinya. Momen ini terjadi ketika Desta kolaps dengan trio Strong, Megumi, Miska, dan Miguel julukan ketiga anaknya. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Teranyar, Botuna, julukan Desta dalam geng The Prediksi, menjadi pelatih olahraga pedal untuk mantan istri Natasha Rizky dan juga ketiga anaknya kerap bikin baper netizen. Lantas seperti apa ya keseruan trio Strong Family saat bermain pedal? Sekarang udah enggak dong. Bisa lah sedikit. Ternyata tanpamu aku sedikit-sedikit bisa dong. Kalau mobil nawarin, dia yang nawarin bantuan, masa ditolak? Hanya itu saja, Desta yang telaten mengurus ketiga anaknya tetap saja kena ulti putri keduanya, Miska, yang kritis dan lantang mengoreksi tindak tanduk Desta selama ini. Lantas benarkah Miska sering ngomel-ngomel lantaran ayah ibunya tak bisa disatukan lagi? Kamu tuh selalu galak sama ayah, kenapa sih? Ya gara-gara ayah tuh juga yang nyebelin. Enggak nyebel, enggak, maksudnya bukannya nyebelin, maksudnya. Sedikit lumayan agak turun ya. Jadi kalau misalnya di depan kamera atau YouTube dan segala macam lebih kalem, nadanya juga lebih pelan karena dia tahu sekarang netizen itu adalah yang suka komen gitu. Jadi dia baru ngerti. Jadi aku selalu bilang sama dia bahwa di dunia ini itu nggak kayak fairy tale. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka sama kita. Jadi kalau ada yang komen itu hal yang biasa selama kita nggak melakukan kezaliman sama orang. Ada, dia baca. Aku yang kasih tahu supaya kalau ngomong sama ayah tuh pelan-pelan. Jangan marah-marahin ayah. Meski Ramadan masih 1 minggu lagi, kerandoman Miska pun berlanjut. Perkara Desta jarang sholat, Desta jarang puasa, dan kerap dekat dengan lawan jenis pun masih jadi topik hangat bagi bocah 9 tahun itu. Kenapa lagi soal anting lagi dimasalahin nih? Kalah ayah. Ya nanti dibuka. Emang kenapa sih? Aku tuh nggak suka ya di dalam Islam tuh nggak boleh pakai anting. Ayah sebenarnya tuh puasa. Kenapa? Kenapa Miska ini pertanyaan selalu berbau religi ya? Jangan bohong ayah. Kalau nggak ada. Apa? Kak Miska udah tahu kalau ayah tuh nggak puasa. Udah ayah. Ayah! Apa? Ya main foto sama cewek kayak gitu. Ya foto Itu siapa? Foto kan foto doang. Ya itu siapa? Ngapain megang-megang? Bukan muhrim. Nggak megang, ayah nggak megang. Megang. Ayah nggak megang ya? Tapi ceweknya kayak gini ke ayah. Kena. Karena aku tahu. Tampil pusing dari ocehan spontan sang buah hati, baik Desta maupun Acha biasa disapa saat memahami karakter putri keduanya itu. Lantas benarkah Desta dan Acha masih jadi tempat ternyaman bagi trio Strong? Selalu support apa yang mereka suka aja sih. Gue gak pernah memaksakan mereka suatu hal-hal yang berbau kayak misalnya harus jadi seperti ini. Gue selalu mengenalkan mereka berbagai macam aktivitas apapun. Kayaknya selama 3 tahun ini jelas sudah berbeda ya. Maksudnya aku udah tinggal sama-sama anak-anak aja gitu. Jadi ini udah lebaran ketiga aku mungkin ya. Ramadan ketiga aku mungkin ya. Aku bareng sama anak-anak gitu. Tapi alhamdulillah sih maksudnya entah kenapa Allah tuh kasih kemudahan lain. Allah kasih keberkahan gitu. Dan anak-anak juga puasanya udah full sekarang gitu. Terus semuanya saling support gitu. Jadi happy sih aku karena kita tuh setiap anak-anak puasa dan lain sebagainya kita kan bangun sahur bareng, buka puasa bareng gitu. Jadi seneng lah. Agenda maksudnya sama siapa? Sama papanya anak-anak. Ya nggak ada sih, ngalir organik aja sih, natural aja. Jadi kayak kalau misalnya emang lagi momen anak-anak buka puasa bareng sama ayahnya itu bisa ditentuin gitu. Kayak kalau misalnya mereka lagi di tempat ayahnya, mereka sahur bareng. Tapi intinya bapaknya tuh sama aku, masa kita sebagai orang tua support banget anak-anak untuk bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Mau harta
Sebagai seorang kakak, Rizky Febian membuktikan dirinya tetap sayang dengan adik-adiknya meski kini sudah memiliki seorang putri. Baru-baru ini, Iki menghabiskan waktu bersama Azam, adik sambungnya. Iki dan Putri Delina terlihat asyik bermain bersama Azam. Sayangnya, keharmonisan keluarga Sule sedikit terusik oleh ulah Teddy Pardiana yang mengajukan permohonan hak ahli waris di Pengadilan Agama Bandung. Tak ingin masalah berlarut-larut, Iki pun kemarin mendatangi Pengadilan Agama Bandung untuk menjalani mediasi terkait penetapan hak ahli waris yang diajukan Teddy untuk Bintang, buah pernikahannya dengan Lina Jubaida yang tak lain adik sambung Iki, Putdel, Rizwan, dan Ferdi. Lantas benarkah mediasi antara Iki dan Teddy tak berjalan baik? Berjalan dengan lancar, intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan untuk Dede Bintang. Tadi juga saya sudah memake sure berapa kali, ya memang itu sudah haknya, mari kita urus bersama, aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang Dede Bintang. Sebagai kakak, Iki pun memastikan hak adik-adiknya termasuk Bintang terlindungi secara hukum dan akan mendapatkan haknya. Iki pun berjanji tak akan mengambil hak adik-adiknya. Di sisi lain, Iki menyayangkan sikap Teddy yang memilih jalur hukum dibandingkan bertabayun dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Lantas benarkah Iki menduga jika Bintang hanya dijadikan alat bagi Teddy ayahnya untuk mendapatkan warisan? Pertanyakan jelas ke Teddy juga bilang kayak kalau misalkan tentang permasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu kalau misalkan memang bukan haknya jangan diada-adakan. Kata Pak Hakim juga kalau bukan haknya ya berarti harus bisa menerima, tapi kalau haknya juga harus menjadikan itu jadi haknya mereka gitu kok. Tinggal nunggu keputusan pengadilan aja. Namun sebelum berbicara warisan, Iki yang selama ini seolah diam dan terkesan anteng, diam-diam rupanya tengah memastikan aset-aset mana saja yang merupakan miliknya dan juga mendiang mamanya agar jelas. Apalagi sebelum Lina meninggal, Iki memang sempat menitipkan uang sejumlah 5 miliar yang dibangun kos-kosan 30 pintu dan rumah seharga 1,4 miliar. Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja, di mana aja, mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan hak waris kepada adik-adik saya. Itu kan penting ya, bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik gitu juga. Jadi kita juga ngikutin semuanya secara hukum gitu loh, kita juga pengen tahu dulu hak-hak saya mana gitu, terus semuanya totalnya mana gitu. Dan kini Iki pun mempertanyakan kejelasan aset-aset tersebut, apalagi ada surat-surat penting tiba-tiba hilang, padahal itu menjadi bukti kuat terkait aset-aset berharga baik milik Iki ataupun almarhumah mamanya. Benarkah Iki juga masih menunggu itikat baik Teddy terkait hilangnya surat-surat berharga yang hilang? Nah, sama ingin mempertanyakan juga kan ada beberapa surat yang nggak ada di kita gitu. Jujur sebenarnya saya kalau untuk ngebahas tentang kayak gini tuh sedih ya, karena almarhumah udah pergi sudah lama gitu ya. Jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi masih ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis.